sekedar sharing saja bahwasanya saya, mulai bergabung itu tanggal 26 Mei ya. Jadi kurang lebih 2 bulan ini, Bu In. Kurang lebih 2 bulan ini saya memulai bisnis lift good dan begitu saya memahami tentang lift good, saya langsung gaspol, Bu In. Karena ini bagi saya sesuatu yang luar biasa, bahkan beda banget dengan apa yang telah saya jalani selama ini. Ternyata saya baru sadar, oh ternyata selama ini saya bekerja itu bukan bekerja untuk diri saya sendiri, tapi saya selama ini dikerjain, Bu In. Saya kerja tapi dikerjain, seperti itu. Sehingga di Live Good ini saya menemukan real bisnis ya. Saya menemukan bahwa ini adalah kendaraan yang luar biasa. Makanya akan saya perjuangkan sampai titik darah penghabisan. Luar biasa Pak Ibnu. Ya, Itulah proses ya Pak ya. Untuk kita iya, kalau seandainya dari dulu tahu lift good mungkin nggak mampir kemana-mana Pak ya. Langsung iya, gitu ya. iya, iya. Tapi Oke. dalam pergerakannya itu Pak Ibnu dalam bangun jaringan itu kira-kira Pak Ibnu tuh mengalami tantangan besar, mengalami suka duka apa suka atau gitu Pak? Nggak ada dukanya atau Nah, yang jelas saya menjalankan Live Good itu dengan hati yang penuh kegembiraan, Bu In. Penuh gembira karena saya apa? Karena saya itu pada prinsipnya ingin berbagi manfaat, saya kepingin menolong sesama, saya ingin membantu sesama, saya ingin membantu teman-teman untuk sukses. Jadi saya bekerja itu dengan hati, Bu In. Sehingga apapun yang dari hati akan sampai ke hati. Dan itu saya yakini seperti itu. Ya, luar seperti itu, Bu biasa In. ya. Dari hati sampai ke luar biasa. Berarti kita mengerjakannya harus dengan hati Pak Ibnu, penuh dengan cinta Betul. Pak Ibnu ya. Iya, betul. Lalu Pak Ibnu kok seringkali ya terdengar apa juga yang disampaikan oleh Pak Suko tadi. Kok permasalahannya, keluhannya itu nggak jauh-jauh dari $10 itu loh Pak Ibnu. Apa sih? $10 itu Pak Ibnu kok sampai Iya. masalah itu loh. Oke, jadi mungkin akan kembali kepada apa yang saya katakan tadi, bahwasanya ketika kita tidak mau belajar, ketika kita tidak mau paham, dan kita tidak bisa memahami tentang maksud dan tujuan dari $10, akhirnya kita punya asumsi yang negatif, bahkan cenderung merasa keberatan. Itu yang terjadi. Ya. Nah, bagi saya $10, bagi saya $10 itu adalah bentuk sebuah ta'awun atau gotong royong. Bagaimana dengan konsep $10 itu yang akan bisa membuat kita betul-betul bisa passive income, bisa berpenghasilan rutin setiap bulan. Itu yang membuat saya memahami tentang bisnis ini sehingga saya akan perjuangkan. Ya, artinya apa? Kalau sebagian orang menganggap ini beban, tapi justru bagi saya ini adalah sebuah kekuatan yang dahsyat. $10 adalah kekuatan yang dahsyat yang membuat kita bisa berpenghasilan rutin setiap bulan. Itu ya Bu In ya, yang perlu kita pahami. Jadi ibaratnya kalau dari $10 kita bisa mendapatkan puluhan juta, ratusan juta, bahkan miliaran. Berarti dari $10 ibaratnya kita sedang mancing paus tapi dengan ikan teri, Bu In. Jadi nilainya nggak sebanding sebenarnya dengan apa yang akan kita dapatkan dari $10. Justru itu yang sebenarnya merupakan konsep yang luar biasa yang diciptakan oleh Ben Bernanke, bahwasanya dari $10 itu yang merupakan kekuatan yang luar biasa yang membuat kita setiap mitra-mitra Live Good itu berpenghasilan rutin setiap bulan. Begitu Bu In. Ya, luar biasa Pak. Berarti $10 itu adalah kekuatan kita ya Pak ya. Ibaratnya jantung kita, nyawa kita Betul. dilindungi $10 ya Pak. Iya. Meskipun passive income-nya ibaratnya sebulannya sudah 120 juta, ya tetap aja itu per bulannya kan cuma $10 ya Pak Ibnu ya. Betul, betul. Nah, Iya. luar biasa perusahaan memberikan segitu banyaknya, masa kita $10 aja kita nggak mau, itu nggak komit ya Pak ya. Ya, betul. Perusahaan sudah komit memberikan kita puluhan juta, puluhan dolar ya. Sementara Iya. kita nggak mau komit $10 gitu ya Pak ya. Pak Ibnu ya. Betul. Iya, betul. Luar biasa. Iya, jadi Oh iya. oke Ya, Bu ya Pak In. Ibnu, monggo. Iya. Jadi mungkin pada kesempatan kali ini saya ingin sedikit menyampaikan. Saya dalam waktu 2 bulan ini menjalankan Live Good, memang ada beberapa hal yang
mungkin sempat terlewat ya, sempat terlewat bagi teman-teman ya, termasuk di sini kita harus menyadari betul siapa kita, bagaimana perusahaan ini, ya kan? Artinya ada beberapa hal yang paling mendasar sebagai seorang pembangun jaringan yang seharusnya kita lakukan. Ya, kenapa bisa jaringan rontok? Kenapa bisa orang itu bisa di tengah jalan bisa keluar dari lift booth padahal potensinya luar biasa? Itu karena beberapa hal dia tidak melakukan apa yang seharusnya dia lakukan. Sehingga dari situ kita butuh yang namanya kekuatan, Win. Karena ini bisnis besar. Kita di sini kepingin mendapatkan kebebasan finansial, dan itu tidak akan pernah terjadi ketika kita sebagai pembangun jaringan tidak melakukan apa yang seharusnya kita lakukan. Salah satunya ada beberapa hal. Salah satunya adalah bagaimana mulai dari awal kita membangun sebuah sistem, kita harus mempunyai daftar nama. Itu yang mungkin jarang terlewat, atau mungkin saya pikir bagi teman-teman mungkin jarang ya membuat daftar nama ya. Terus pokoknya saya lingi opo langsung budal gitu aja ya. Siapa langsung budal, tapi seringkali terlewatkan bahwasanya apa yang kita lakukan pertama kali adalah daftar nama ya. Kemudian yang kedua, bagaimana sikap kita atau apa yang kita lakukan sebagai pembangun jaringan. Kita harus apa? Membuat janji ya. Kemudian kita harus presentasi. Nah, bagaimana bisa presentasi kalau kita tidak mau belajar, ya kan? Jadi memang muaranya dari kita harus mau belajar, Bu In ya, seperti itu. Kemudian kita seringkali terlewati untuk memfollow up teman-teman, karena follow up itu sebenarnya tidak dibutuhkan pada waktu seseorang itu belum join atau belum gabung, tapi follow up itu dilakukan sepanjang waktu, ya. Sepanjang waktu. Jadi 85% pekerjaan kita sebagai pembangun jaringan sebenarnya adalah follow up. Kita menindaklanjuti ya. Jadi kita memfollow up siapapun orang-orang yang belum join, dan setelah join apa yang kita lakukan itu harus kita lakukan terus. Karena bagi saya closing itu sebenarnya mudah. Bagi saya untuk closing itu sebenarnya mudah. Ya, tapi ketika closing, apa yang seharusnya kita lakukan? Itu yang sering terlewatkan. Sehingga banyak orang-orang berguguran di tengah jalan karena tidak melakukan follow up. Jadi follow up harus kita lakukan, bahkan setelah saudara-saudara kita bergabung, kita sudah lakukan follow up. Itu Bu In, salah satunya. Itu yang bisa saya sampaikan ya. Ya, luar biasa Pak Ibnu. Jadi langkah-langkah itu ya mesti kita jalani ya Pak ya. Mulai dari kita memiliki daftar nama, lalu kita membuat janji atau presentasi ya untuk belajar bareng, dan apalagi perlunya kita follow up ya Pak ya. Jadi mitra setelah bergabung jangan kita tinggalkan saja, mencari yang lain. Itu dapat orang mitra baru, kita setelah itu kita tinggalkan, cari lain. Tidak seperti itu Pak ya, tapi harus di follow up ya Pak ya, harus dipinterkan. Kita belajar bareng sehingga mitra-mitra itu nantinya pinter, bisa jalan sendiri, mandiri, dan semakin berkembang tentunya jaringannya begitu ya Pak Ibnu ya. Betul Bu In ya. Jadi untuk seorang pembangun jaringan ini kan bisnis besar Pak ini ya. Lift booth ini kan bisnis besar nomor 1 dunia. Ya, ketika kendaraan ini luar biasa akan dibutuhkan nakoda yang juga luar biasa atau Pak. Nah, kira-kira loh Pak, langkah-langkah dasar selain yang sudah diutarakan Pak Ibnu tadi untuk membesarkan jaringan itu, kira-kira bagaimana Pak agar kita tuh bisa sampai passive income? Ya, oke. Pertanyaannya luar biasa ini. Wah, ini kayaknya berhubungan dengan leadership ya Bu In ya. Bagaimana kita bisa memiliki jiwa kepemimpinan, bagaimana kita bisa mengayomi, ngomong gitu Bu In ya, kurang lebih ya. Jadi kalau menurut saya ada beberapa tingkat kepemimpinan. Ya, ada beberapa tingkat kepemimpinan. Yang paling rendah itu adalah
kepemimpinan karena kedudukan, ya, kedudukan. Karena artinya apa? Karena jabatan. Biasanya orang yang mempunyai jiwa pemimpin, tapi dia karena jabatan itu biasanya cenderung otoriter, cenderung suka nyuruh nyuruh sana nyuruh sini, ya, nyuruh dunia. Itu dia cenderung mengendalikan, ya. Jadi dia tidak bisa memfungsikan sebagai seorang pemimpin. Jadi karena kedudukan, dia merasa punya kedudukan, punya jabatan. Itu seperti itu. Kemudian ada lagi kepemimpinan karena kepribadian, Bu Yin. Jadi ada karakteristik seorang pemimpin itu karena kepribadian. Jadi dia punya karisma, Bu Yin. Dia punya karisma sehingga banyak pengikutnya. Dia santun, punya people skill, punya keahlian. Dia bisa diikuti karena kepribadiannya yang bagus, Bu Yin, ya. Kemudian ada lagi seorang pemimpin yang punya karakteristik dia punya kepemimpinan karena kinerja, ya, karena kinerja. Artinya apa? Dia mampu memberikan contoh kepada mitra-mitranya. Jadi apa yang dia sampaikan sebelumnya dia sudah mengerjakan sendiri. Dia sudah mengerjakan, dia sudah melakukan, kemudian dia mencontohkan. Jadi orang akan melihat tentang kinerjanya, bukan sekedar teori, ya. Kemudian ada lagi yang luar biasanya adalah kepemimpinan karena prinsip. Itu yang menurut saya yang luar biasa. Karena apa? Ketika kita mempunyai karakteristik, mempunyai jiwa kepemimpinan karena prinsip, berarti kita sebagai pemimpin harus betul-betul bisa dipercaya, harus betul-betul amanah, ya, punya integritas, kemudian betul-betul benar-benar peduli, punya kepedulian yang luar biasa kepada mitra-mitranya. Kemudian pemimpin yang mampu melayani, ya, jadi sebagai pelayan. Jadi artinya kita sebagai pelayan, pemimpin itu bukan pemimpin yang karena jabatan, karena peringkat, tapi pemimpin yang betul-betul bisa melayani, ya. Karena di sini bisnis network, bisnis livelihood, saya kira adalah bisnis membangun manusia, ya, membangun manusia, ya. Jadi bukan menggunakan manusia untuk membangun bisnis kita, ya. Jadi memimpinlah dengan hati, memimpinlah dengan ketulusan. Itu yang insya Allah akan mengantarkan kita, yang membuat tim kita menjadi besar, Bu Iin. Karena kita memimpin dengan hati, kita membangun manusia yang punya kepribadian, yang mempunyai integritas, yang mempunyai kepercayaan, yang mempunyai integritas kepercayaan, yang betul-betul peduli dan bisa melayani dan mengayomi. Itu menurut saya, Bu Iin, yang harus melekat pada diri kita ketika kita betul-betul mau membesarkan bisnis kita. Itu menurut saya yang nakoda atau sebagai nakoda yang baik seperti itu, Bu Iin. Ya, luar biasa Pak Ibnu. Ya. Lucu sekali bahwa kita itu memiliki mitra, lalu kita itu membina tim kita, itu nantinya kita akan sampai pada tujuan. Ya, kita tidak enak-enakan. Kita sebagai seorang apres, sebagai seorang leader itu tidak enak-enakan. Kita kerjanya itu kita merangkul, membuat mereka senantiasa semangat, membantu mereka, bukan mereka bekerja sendiri, dibiarkan bekerja sendiri, istilahnya begitu. Tetapi kita tanya, di mana ada kesulitan, di mana, ayo bersama-sama, berjalan bersama, kita sukses bersama, begitu ya Pak Ibnu? Betul ya, betul Bu. Ya. Ada istilah bahwa leader yang sesungguhnya, leader sejati sesungguhnya adalah yang mampu mensukseskan mitra-mitranya. Betul begitu Pak Ibnu? Betul, ya. Luar biasa. Jadi pemimpin sejati sesuai dengan tema kita, Pak. Pemimpin sejati mengatasi tantangan dengan keberanian dan keteguhan ya Pak Ibnu. Betul. Ya luar biasa Pak Ibnu. Mengenai yang $10 tadi itu juga ini ada di kolom chat itu dari Pak Muhammad Syarifuddin itu mengatakan bahwa $10 itu lebih kecil dari jumlah yang kita keluarkan tiap bulan untuk beli rokok. Oh iya. Lalu Pak Yosef dari Papua juga mengatakan 1 kali bayar langsung 12 bulan. Wah luar biasa, 1 tahun langsung Pak, aman.
Terima kasih atas respon dan komentarnya di kolom chat Bapak Ibu. Ya, terima kasih Pak Ibnu atas materi yang disampaikan pada malam hari yang sungguh-sungguh luar biasa. Jadi kita hendaknya setelah kita bergabung kita fokus sungguh-sungguh ya, Bapak Ibu. Ya. Ya oke, kita berikan aplaus yang meriah kepada Pak Ibnu yang sudah memberikan materi yang luar biasa dengan mengetik 888. Yes, mantap banget ilmunya Mbak Iin, keren banget. Terima kasih Dokter Sugan. Kita semua berproses dokter, belajar semua. Yes, pokoknya Mbak Iin nanti kalau jadwal saya Zoom, Mbak Iin sudah tak pinang, nanti tak suruh jadi MC saya juga. Saya pinang. Sudah dikontrak ini ceritanya ini. Yes. Karena semangatnya luar biasa ya Pak Ibnu ya. Iya, betul Pak Dokter. Iya. Pokoknya Pak Ibnu, Mbak Iin ini saya doakan seizin Allah dimudahkan untuk menjadi demen karena dua hati yang begitu baik luar biasa. Amin dokter. Bisa menduplikasi semangatnya Pak Dokter Sugeng, Pak Hardi, Bunda Rita, Bunda Lili, Bunda Sisil yang luar biasa. Kami juga harus luar biasa. Bapak Terima kasih Bunda Iin, terima kasih. Sama-sama Bunda Rita, terima kasih senantiasa hadir bersama kami. Ini Ibu Iin. Ibu Iin dari timnya siapa? Pak itu. Pak Ibnu, Pak Sodik. Oh, luar biasa ini ya, luar biasa, sangat profesional. Model sebagai moderator luar biasa Ibu Iin ini luar biasa. Betul sekali. Saya kaget loh, Pak Dokter Sugeng, saya sampai kaget. Ini timnya siapa ini luar biasa. Ini Pak Ibnu juga ngomongannya. Makanya saya langsung pinang kali. Iya, langsung dipinang sama Pak Dokter. Langsung kontrak tanda tangan dulu, mesti kita ambil. Benar, nah, Pak Ibnu juga bagus ya Bu Iin ya. Mantap. Itu Terima Pak kasih. Ibnu itu ya. Kita masih Pak belajar Bunda. Pak Ibnu itu bilangnya kan penjual bakso, tapi ngomongannya itu kayak dosen. Woi. Seorang dosen, luar biasa itu ya, luar biasa. Ini timnya Dokter timnya Pak Sodik itu luar biasa ya. Pak Sodik itu benar-benar simbol dari seorang buruh tani bisa mencetak orang-orang yang luar biasa, sama hebatnya gitu. Jadi kita dari sini kelihatan ya, Live Good ini ya bukan hanya orang yang white collar, apa itu white collar, yang kemeja putih gitu kan. Tapi di semua kalangan, lihat Pak Sodik ya. Pak Sodik bisa mendidik seorang driver, tadi ngomongnya juga luar biasa. Ini jualan bakso. Ini Bunda Iin itu nggak tahu kerjanya apa. Itu juga luar biasa gitu loh. Dari Saya hebat sekali. perkenalkan Bunda Lili, saya guru anak berkebutuhan khusus difabel. Oh, wow, hebat sekali. Luar biasa, luar Luar biasa. biasa Bu Iin. Ya, ini sangat jarang sekali di Indonesia. Luar biasa. Ini dibutuhkan kesabaran ini Kak Lili. Betul. Selain ilmu juga ada kesabaran luar biasa. Dan ini juga tidak gampang ya. Tidak Luar biasa. gampang. Iya benar-benar. Malam ini luar biasa loh ininya ya. Kita dapat ilmu banyak dari apa yang dikatakan Bapak Ibnu tadi luar biasa sekali ya. Sampai seperti dosen ya. Ceritanya tentang pemimpin tuh harus bagaimana. Bukan hanya memimpin yang karena kedudukannya, karena apa. Tapi dari hati. Ini luar biasa. Sangat berisi. Ini semua daging semua di sini. Sini yang kita malam ini daging semua luar biasa.